Amun cua ite, siapa igai lah menjago baso ite. Cua mungkin tun Jawai, cua mungkin tun Luyen. Hai Sobat Muda, kembali lagi di Rejang Bersuara, tempat kita ngobrolin tentang hal-hal yang kadang dilupakan, tapi sebenarnya penting banget buat dipikirin. Terutama bagi kalian yang peduli dengan akar budaya kalian sendiri. Saya Tina Amanda Pratama sebagai host 1 dan saya Putri Medina Fauzia sebagai host 2 ingin menemani kalian di podcast Rejang Bersuara dengan topik melestarikan bahasa Rejang masih penting gak sih? Oke, ngomongin tentang topik bahasa Rejang. Sebenarnya aku dari suku Rejang asli nih Kak. Halo dikute, jangan kabar. Artinya apa? Halo kalian semua apa kabar gitu. Iya. Kayak ngomongin tentang topik bahasa Rejang. Oke, aku punya cerita nih Kak tentang di desaku yang menggunakan bahasa Rejang di Bengkulu Utara. Suku Rejang berarti kan? Ya, suku Rejang. Bukannya gimana ya Kak, ini kan topik kita pelestarian bahasa Rejang. Di sana itu kalau menurut aku itu pelestariannya itu masih kurang banget. Karena di sana dulu kayak sesepunya itu ngobrolnya setiap hari pasti menggunakan bahasa Rejang, bahkan ke cucu-cucunya, ke cicitnya juga kayak gitu. Tapi sekarang pas aku makin gede, ini makin dewasa, banyak anak-anak yang di sana, banyak balita itu diajarinya malah menggunakan bahasa Bengkulu yang dulunya kayak kalau ngobrol sama orang tuanya kayak ibu, aku lak mumai. Sekarang itu malah kayak ibu, aku nak makan. Nah jadi di sana kayak aku pas dengerin anak kecil ngomong kayak gitu, loh ini kok bahasa sendiri malah mulai nggak dipakai gitu. Padahal ini posisinya di desa gitu Kak, bukan yang kayak di sekolah. Jadi ini kok bahasa Rejang yang nggak dipakai lagi gitu loh. Berarti kayak bahasa Rejang tuh udah berpunah jadi bahasa Bengkulu. Iya, hampir punah. Oke, untuk masalah bahasa Rejang tuh ada sejarahnya nggak sih? Apa ada aksaranya? Kayak misalnya bahasa Jawa kita pelajarin gitu? Atau emang kita sebagai generasi muda itu wajib melestarikan bahasa Rejang atau cuma khusus di suku Rejangnya doang? Oke, ngomongin pelestarian bahasa Rejang itu ya wajib ya Kak, karena kalau bukan kayak saya sama teman-teman generasi muda yang lain, siapa lagi yang mau ngelestariin bahasa Rejang, terutama bagi si yang asli berasal dari suku Rejang. Gak mungkin kan kayak tiba-tiba Kak Medina yang ngelestariin bahasa Rejang, padahal kan Kak Medina bukan aja suku asli Rejangnya. Iya. Kalau di sana ngomongin aksara itu ada. Kalau di Jawa, di Jawa kan itu ada ya kayak gini-gini itu. Ya aksaranya. Kalau di Bengkulu di suku Rejang itu ada aksara namanya aksara Kaganga. Iya, Kaganga. Tapi ya itu tadi mirisnya karena nggak diajarin turun temurun, jadi pada generasi mudanya pada nggak tahu. Oke, untuk bahasa Rejang tuh kan kita topik podcast kali ini kan kita melestarikan bahasa Rejang. Nah, ada 3 pertanyaan nih yang kita udah cari-cari apa pelestariannya, caranya juga. Untuk yang pertama, kita tuh misalkan generasi muda nggak menggunakan bahasa Rejang itu ada dampaknya nggak? Apa mungkin tuh dampak positif ataupun negatif? Terus yang kedua, kalau kita sebagai generasi muda menggunakan bahasa Rejang itu relevan nggak sih buat kita sendiri atau gimana, itu kan juga kita belum tahu kan ya. Terus yang ketiga, kan bahasa Rejang itu kan kayak semacam budaya Indonesia. Kalau misalkan bahasa Rejang itu punah, keanekaragaman bahasa kan banyak banget ya, dan termasuk bahasa Rejang itu hampir punah. Itu tanda-tanda atau nggak alarm nggak sih budaya Indonesia itu hampir punah atau gimana? Aduh, ini bingung ya kamu jawabnya yang mana, banyak banget. Soalnya emang aku tuh dari suku Rejang, tapi aku nggak terlalu mendalami suku Rejangnya. Tapi aku kalau ngobrol biasa kayak gini aku bisa pakai bahasa Rejang gitu. Kalau misalnya penting atau enggak kita ngelestariin, ya itu penting ya Kak. Penting kan ya? Penting banget, karena kalau ya itu tadi, kalau bukan kayak saya yang berasal dari suku Rejang asli sama teman-teman saya, ya siapa lagi sih yang mau ngelestariin? Iya, kalau bahasa Jawa kan masih mending, di universitas ada jurusannya kayak jurusan bahasa Jawa. Tapi kalau di bahasa Rejang ini bener-bener kayak harus turun temurun banget. Soalnya nggak ada yang namanya kayak jurusan bahasa Rejang, itu nggak ada. Ini kayak harus turun temurun beneran. Oke, kalau misalnya Kak
Tadi Kak Medina nanyain relevan atau enggak sih di kehidupan sehari-hari. Aduh, saya juga kurang tahu ya ini guys. Mohon maaf banget karena juga saya tinggal di sana tapi karena saya mondok jadi saya nggak tahu kondisinya sekarang itu gimana. Oke. Karena saya dan teman saya bukan ahli bahasa ataupun suku, kita langsung saja menyimak video dari narasumber kita yang berasal dari Bengkulu Utara. Beliau ini seorang mahasiswa Universitas Bengkulu dengan jurusan manajemen dan beliau ini aktif di organisasi di perkuliahannya. Untuk kalian semua, jangan skip video ini dan tetap terus tonton video ini karena semua pertanyaan akan dijawab dalam satu video khusus untuk narasumber kita yang gak kalah hari ini. Oke guys, langsung aja kita simak bareng-bareng video dari narasumber kita pada hari ini. Check it out! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatan Dea Nabila, mahasiswa aktif D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Dan tentunya cewek cantik yang asli Sukurjang. Nah, di video pertama tadi ada dua kakak cantik yang lagi membahas tentang bahasa Rejang. Jadi bahasa Rejang itu sebenarnya apa sih? Bahasa Rejang itu adalah salah satu bahasa tertua di Pulau Sumatera yang digunakan oleh masyarakat Rejang terutama di Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahyang, dan Lebong. Bedanya dengan bahasa lain yang di Bengkulu itu apa sih? Misalnya seperti bahasa Serawai atau Melayu Bengkulu. Jadi, bahasa Rejang itu punya bunyi yang khas dan kosakata yang khas juga, yang bikin langsung ketahuan kalau orang itu berasal dari suku Rejang. Misalnya, ijaine walaupun itu samai-samai tinggana do provinsi, caomilingna jelas cosemai, penuturannya jelas mayoritas, tunjang o dewek binam. Meskipun ade tun lulah binam kenai karena biantinggana porok suku jang atau nikah ngan tunjang. Kalau ngomongin sejarah bahasa Rejang, sebenarnya sejarah bahasa Rejang itu punya akar yang sangat panjang. Bahasa ini berkembang dari rumpunan bahasa Austronesia, tapi jalurnya unik sekali, sehingga berbeda dengan bahasa-bahasa tetangganya. Dari dulu, bahasa Rejang itu tumbuh bersama masyarakat Rejang yang hidupnya di daerah pegunungan. Jadi, kebanyakan masyarakat suku Rejang itu bekerja sebagai petani. Tahu nggak? Sebenarnya, umur bahasa Jang'o bisa 100 tahun lebih ya. Ningo-ningoku, bahasa Jang'o bijijai salah satu bahasa paling tua na Sumatera. Maka kenai bahasa Jangyo jadi sekedar alat komunikasi baik. Tapi kenai ijai bagian kenai budaya jang binai cerita, adat, ngan aturan hidup bian ona. Nah, pasti teman-teman tuh suka bertanya-tanya seperti ini nih. Kira-kira anak muda zaman sekarang masih perlu repot-repot belajar bahasa Rejang nggak sih? Atau belajar bahasa daerah seperti ini nggak sih? Nah, jadi menurut saya itu sangat perlu. Kenapa? Karena bahasa daerah itu bukan sekedar kumpulan kata loh, melainkan itu sebuah identitas. Nah, kalau kita bisa bahasa Rejang, kita bukan hanya tahu cara bicara, tapi kita juga bisa belajar nilainya, filosofi, dan cara pandang orang Rejang sejak dulu loh. Itu yang membuat kita lebih mengerti siapa diri kita sebenarnya. Jadi, meski sekarang kita hidup di era digital, belajar bahasa Rejang dan bahasa daerah itu tetap penting agar tidak tercabut dari akar budaya kita sendiri. Gitu teman-teman. Kak, kalau kita nggak ngerti dan nggak pakai bahasa Rejang atau bahasa daerah lainnya, emangnya kenapa? Nah, disinilah letak bahayanya teman-teman. Kenapa? Kalau bahasa kita itu ditinggalkan, bahasa daerah kita itu ditinggalkan, maka perlahan budaya yang ada di baliknya juga akan ikut hilang loh. Bukan hanya budaya yang akan hilang, bahkan bisa jadi seperti pantun, cerita rakyat, peribahasanya, bahkan filosofi hidup yang hanya bisa dimaknai penuh lewat bahasa daerah itu sendiri juga bakal ikut hilang loh teman-teman.
Jadi, bahasa adalah identitas. Jikalau ditinggalkan, itu sama saja kita akan kehilangan sebagian jati diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita setidaknya harus bisa sedikit saja menguasai bahasa daerah kita sendiri. Apakah bahasa Rejang sudah nggak relevan lagi buat sekarang? Kalau menurut aku, sebenarnya bukan nggak relevan lagi ya, tapi memang makin jarang dipakai, terutama oleh generasi muda. Masih ada sih daerah-daerah yang warganya masih aktif memakai bahasa ini. Tapi kalau di kalangan remaja sering dianggap kuno gitu loh. Padahal kan kalau dipikir-pikir justru keunikan bahasa itulah yang bisa menjadi kekuatan untuk kita kan. Sebenarnya bahasa Rejang tetap relevan asal kita mau melihatnya sebagai kebanggaan, bukan beban sih. Gitu aja. Sebenarnya jujur nami nadaku kondisi uyo sebenarnya awe alarm bah. Alarm gen dan nami nadak lagi. Alarm bisa aina leonawe biminget itu bahwa misalnya budaya tuyo didik mulai nyip ona. Uyo bae anak uai jaang makai bahasa Jang 66 tahun nih guys. Bahasa Jang cuman ijai catatan nak bukau, iso igai ijai bahasa hidup nak masyarakat. Itulah kenapa pelestarian ini penting banget. Bukan hanya buat orang tua atau tetua adat, tapi juga buat kita sebagai generasi muda. Ijai kenei nami iso itu bijemagaina siap igai. Yang artinya oleh karena itu, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Ingat teman-teman, kita harus melestarikan budaya, bahasa, bahkan suku kita sendiri loh. Jadi, jangan malu ya untuk melestarikan budaya. Bye-bye! Wah, itu dia gambaran sekilas dari narasumber kita. Gimana guys? Jadi makin terbuka nggak sih pemikiran teman-teman semua? Bener banget, bahasa Rejang itu bukan sekedar bahasa daerah biasa ya, tapi di balik kata-katanya, bahasa Rejang itu mempunyai identitasnya, sejarahnya, bahkan orang pernah berkata, budaya itu harus dijaga bukan ditinggalkan. Dan menggunakan pelestarian daerah itu bisa dilakukan dengan cara kecil-kecil, seperti mengikuti komunitas bahasa atau dengan podcast yang kayak gini. Nah, terima kasih teman-teman semua karena kalian sudah menonton video channel YouTube kami sampai saat ini. Jangan lupa di like dan di subscribe video channel YouTube Rejang Bersuara. Dan kalau kamu punya pengalaman atau cerita terkait bahasa daerah atau bahasa Rejang, jangan lupa kirim di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa dibuat kita ke topik selanjutnya. Ntar Kak, aku mau ngasih pesan terkhusus untuk suku Rejang ini. Pakai bahasa Rejang gak apa-apa ya? Okay. Teruntuk kalian suku Rejang, itu harus jago bahasa itu suang. Amun cua itu siapi igai lah jago bahasa itu. Cua mungkin tun Jawa, cua mungkin tun Luyen. Itu bagi jago bahasa itu. Tetap bangga menjadi bagian dari budaya kalian sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.